Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K yang berhubungan dengan kompetensi teknis IPS untuk keguruan PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. ASEAN merupakan organisasi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri melakukan banyak bentuk kerjasama, diantaranya yang pertama pembentukan APTA, yang kedua pembentukan ZOPTAN, yang ketiga pembentukan MEA, yang keempat kerjasama bidang industri, yang kelima kerjasama bidang pendidikan, dan yang keenam kerjasama bidang ekonomi dan pariwisata. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 3, 4, dan 6, C. 2, 3, 4, dan 5, D. 1, 2, 3, dan 4, E. 1, 3, 5, dan 6. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, berikut merupakan daftar-daftar dari program kerjasama ASEAN untuk memajukan ekonomi negara anggotanya. Jadi sesuai dengan pertanyaan di sini yang merupakan pernyataan tepat mengenai kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Jadi di bidang ekonomi sendiri, ASEAN ini sudah melakukan beberapa bentuk kerjasama. Yang pertama yaitu ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, AFTA merupakan kerjasama perdagangan bebas antar anggota negara ASEAN. Yang kedua, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dibentuk untuk mencapai integrasi ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, kerjasama proyek industri atau ISO. Nah, contoh bentuk dari kerjasama industri ini, yang pertama yaitu ASEAN Aceh Fertilizer Project. Nah, ini merupakan pabrik pupuk yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Indonesia. Kemudian ada ASEAN Urea Project. Nah, ini merupakan pabrik pupuk di Malaysia. Yang ketiga ada ASEAN Cover Fabrication Project atau pabrik industri tembaga di Filipina. Kemudian yang keempat ada ASEAN Vaksin Project atau produksi vaksin di Singapura. Yang kelima ada Rock Salt Soda Ash Project. Nah, ini merupakan produsen abu soda di Thailand. Dan yang keempat yaitu kerjasama di bidang pariwisata ekonomi. Nah, jadi secara umum ini ada 4 kegiatan bentuk dari kerjasama negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, dengan demikian dari pernyataan-pernyataan ini yang merupakan bukan bentuk kerjasama ekonomi, kita lihat dulu. Nah, AFTA ada, ZOPTAN tidak ada. Nah, di sini di kerjasama ini ZOPTANnya nggak ada. Kemudian MEA ada, berarti yang ada 2 sudah pasti salah. Kita lihat ini ada 2, ada 2, ada 2 salah, berarti tinggal B dan E. Kemudian kerjasama industri ada. Bidang pendidikan, nah yang nomor 5 ini sudah sangat jelas. Ini tidak di bidang ekonomi tapi di bidang pendidikan. Jadi yang ada angka 2 dan ada angka 5 salah. Nah, ini ada 2 salah, ada 2 juga salah, ada 2 salah, ini ada 5 juga salah. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang B, 1, 3, 4, dan 6. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. ASEAN dilambangkan dengan lingkaran berwarna merah yang dibatasi oleh lingkaran kecil berbentuk cincin berwarna putih dan biru. Dan di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna kekuningan yang diikat. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan makna dari setiap lambang ASEAN berikut ini adalah A. Merah melambangkan keberanian, putih melambangkan ketulusan, lingkaran melambangkan kesatuan. B. Putih melambangkan kesucian, merah melambangkan keberanian, 10 batang padi terikat melambangkan kesatuan. C. Biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, merah melambangkan keberanian dan dinamika, lingkaran melambangkan persatuan. D. Putih melambangkan kesucian, kuning melambangkan kerohanian, 10 batang padi terikat melambangkan cita-cita para pendiri ASEAN. E. Merah melambangkan keberanian, biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, 10 batang padi terikat melambangkan kesatuan. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, jadi dari lambang-lambang ASEAN ini memiliki makna tersendiri. Nah, yang pertama lingkaran cincin berwarna biru. Ini melambangkan perdamaian dan keamanan. Kemudian warna putih ini melambangkan kesucian.
Warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Kemudian warna kuning, nah ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Lingkaran, nah ini melambangkan kesatuan ASEAN. 10 batang padi atau tangkai padi yang terikat ini melambangkan cita-cita pendiri ASEAN, yaitu persatuan, kesatuan, dan keharmonisan 10 negara anggota ASEAN. Nah jadi untuk lambang-lambang ini nanti silahkan teman-teman cermati sendiri, bisa ada screenshot, silahkan teman-teman hafalkan. Nah dengan demikian, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang C. Biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, merah melambangkan keberanian dan dinamika, lingkaran melambangkan persatuan. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya, kalau biru itu kan melambangkan perdamaian dan keamanan, tapi di optionnya melambangkan perdamaian dan kemantapan. Nah ini hampir sama saja teman-teman, karena kemantapan dan keamanan hampir mirip. Kalau sudah aman pasti sudah mantap, seperti itu. Dan memang soalnya ini memang kita ambil dari FR dengan teman-teman yang sudah tes di tahap 1 dan tahap 2. Jadi kita buat sesuai dengan FR. Soal berikutnya yang ketiga. Pernyataan yang tepat mengenai warisan kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO tahun 2020 adalah A. Pencaksilat, B. Pantun, C. Wayang kulit, D. Keris, E. Tari kecak. Nah baiklah teman-teman, soal sejenis ini sangat sering sekali keluar. Ada yang ditanya tahun 2019, kemudian 2014, ini sangat banyak sekali yang keluar. Nah kita kasih pembahasannya berikut ini. Nah ini merupakan warisan budaya Indonesia yang diakui oleh dunia, yaitu oleh UNESCO. Ini dari tahunnya sudah kita urutkan ya, dari tahun 1991 sampai tahun 2020. Ini sudah kita urutkan. Berhubungan dengan warisan budaya, ini sebenarnya ada dua, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Nah kalau seperti candi, ini kan merupakan warisan budaya yang berupa benda. Nah, tapi kalau seperti tari-tarian, kemudian pencaksilat, ini merupakan warisan budaya yang bukan benda. Nah kita lihat dari yang pertama, Candi Borobudur ini diakui tahun 1991. Nah, ini berbarengan dengan Candi Prambanan. Kemudian ada situs prasejarah Sangiran, ini tahun 96. Wayang kulit 2003, batik 2009, angklung 2010, tari saman 2011, subak tahun 2012, dan noken juga tahun 2012. Nah, subak ini merupakan sistem irigasi pada persawahan di Bali. Sedangkan noken ini merupakan sebuah tas ini yang berasal dari Papua. Kemudian ada gamelan ini tahun 2014, sekaten tahun 2014, lumpia tahun 2014, keris tahun 2015, tari Bali 2015, perahu pinisi 2017, pencak silat 2019, tambang batu bara Obilin Sawah Lunto ini tahun 2019, Pantun 2020. Nah, di sini pertanyaannya warisan budaya yang diakui UNESCO pada tahun 2020. Jadi jawabannya adalah yang B, pantun. Nah, nanti teman-teman juga sama, silahkan di screenshot dan silahkan dihafalkan. Karena soal jenis ini sangat banyak kali yang keluar. Hampir 90% dari apa yang kita tanya dengan teman-teman itu ini mengatakan keluar. Soal berikutnya. Perhatikan peristiwa seputar proklamasi berikut ini. 1. Pertempuran di Jakarta. 2. Pertempuran Malang dan Bung Tomo di Surabaya. 3. Pertempuran Ambarawa. 4. Pertempuran 5 hari di Palembang. Kronologi peristiwa secara berurutan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan adalah A. 123, B. 231, C. 124, D. 341, E. 413. Nah kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi peristiwa seputar proklamasi atau upaya mempertahankan kemerdekaan ini dari pernyataannya kalau pertempuran di Jakarta itu terjadi sekitaran tahun 1945 pada bulan September. Kemudian pada pertempuran Malang dan Bung Tomo di Surabaya ini terjadi November 1945. Dan pertempuran Ambarawa terjadi pada bulan Oktober tahun 1945. Nah ini yang paling jauh yaitu pertempuran 5 hari di Palembang. Ini terjadi Januari tahun 1947. Jadi cuman pernyataan 4 yang tahun 1947. Yang lainnya
tahun 1945. Nah, di sini perlu digarisbawahi teman-teman. Di soal biasanya yang keluar begini. Peristiwa seputar proklamasi. Kemudian ada juga beberapa soal yang menyebutkan seperti ini. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Itu sama teman-teman. Karena upaya mempertahankan kemerdekaan itu kan terjadi setelah proklamasi. Itu maknanya sama. Nanti jangan sampai teman-teman terkecoh dengan wacana soal. Nah, dengan demikian kalau kita lihat dari optionnya ini, tentu yang nomor 4 ini harus di belakang teman-teman. Karena kan kronologi peristiwa secara berurutan. Nah, dari tahun-tahun ini cuma yang pernyataan 4 saja yang tahun 1947. Jadi dari opsinya sudah nampak. Berarti jawabannya adalah yang C. Karena hanya C yang memiliki pernyataan 4 paling terakhir. Yang lain tuh nggak ada. Malah yang E itu di depan lagi. Kan nggak mungkin tahun 47 duluan. Karena diminta secara berurutan. Nah, nanti seumpama ada 2 pernyataan atau lebih yang angka 4-nya di belakang. Berarti teman-teman silahkan cek berdasarkan bulannya. Nah, lanjut soal berikutnya. Perhatikan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN berikut ini. 1. Program ASEAN EU Cooperation and Scholarship DAI. Nah, maaf ya bahasa Inggrisnya agak belepotan. 2. Perjanjian ekstradisi ASEAN. 3. Penawaran beasiswa pendidikan. 4. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. 5. Mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara di bidang pendidikan. 6. ASEAN Council of Teachers atau ACT. 7. ASEAN Japan Scholarship Fund. 8. Dispense Minister Meeting. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 1, 3, 4, 6, 7, C. 1, 3, 5, 6, 7, D. 4, 5, 6, 7, 8, E. 3, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau tadi soalnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, sekarang yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kita lihat kembali pembahasannya berikut ini. Nah, berikut adalah merupakan bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu ASEAN EU, Cooperation and Scholarship. Ini memberikan beasiswa kepada negara-negara anggota untuk menjalani pendidikan di Eropa. Jadi yang nomor 1, pernyataan 1 itu sudah benar. Nah, dengan demikian kita lihat opsinya di sini yang ada 1, A, B, C. Nah, yang lainnya D, E ini nggak ada. Berarti yang D dan E ini sudah salah. Kita lihat lagi di pernyataan berikutnya mengenai bentuk kerjasama di bidang pendidikan, yaitu ada penawaran beasiswa, kemudian mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara, kemudian ASEAN Council of Teachers. Nah, ada kata teacher, guru, kemudian ASEAN Japan Scholarship. Nah, kita lihat. Jadi yang nomor 2 perjanjian ekstradisi ini nggak ada, tidak ada dia di sini, berarti dia tidak termasuk. Kemudian penawaran beasiswa, ini sudah jelas bidang pendidikan, ada AFTA. Nah, kalau AFTA tadi kan merupakan kerjasama di bidang ekonomi, jadi yang nomor 4 ini juga salah. Yang 5 mengadakan Olimpiade, nah ini berhubungan dengan pendidikan. Kemudian yang ke-6 teacher berhubungan dengan pendidikan. ASEAN Japan Scholarship, nah ini juga berhubungan dengan pendidikan. Nah ini yang pernyataan 8 ini juga tidak ya, karena ini berhubungan dengan politik. Jadi dari option A, B, C ini yang paling tepat jawabannya adalah yang C. 1, 3, 5, 6, 7. Nah, ini merupakan bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang pendidikan. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi seperti biasa teman-teman, kita belajarnya sedikit demi sedikit saja. Yang penting apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa kita pahami. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya masih ragu atau belum begitu paham, silakan teman-teman putar kembali videonya. Karena dengan seringnya kita memutar video, itu maka secara tidak langsung akan melatih kebiasaan kita untuk mengingat. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menghafal, tapi cukup berulang kali. Lakukan berulang kali, maka dia akan kita ingat teman-teman. Pasti, itu otomatis teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman
Kalau yang memiliki gaya belajar mungkin suka mencatat, itu silakan di screenshot atau di pause dicatat dulu. Atau mungkin yang suka mendengarkan secara auditori, silakan nanti menggunakan headset mungkin sambil santai bisa didengarkan. Jadi sesuaikan dengan cara belajar teman-teman masing-masing. Nah, yang jelas kita belajarnya sedikit demi sedikit. Nah, yang penting di pembahasannya itu kita harus fokus di sana untuk bisa memahami materinya teman-teman. Karena dengan kita memahami materinya, mau dibolak-balik seperti apapun soalnya, mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk tes P3K tahun ini, saya doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.